5, 4, 3, 2, 1. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu berdoa agar hadirat Tuhan turun di tempat ini. Menjamah. Terima kasih menjamah kita semua, menjamah pribadi lepas pribadi di tempat ini. Biarkan semua yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang terkecuali. Semua yang boleh mengalami lawatan daripada Tuhan. Engkau baik. Jangan diam, mari sama-sama mari sama-sama menyembah terima kasih Yesus. Malam ini Tuhan, kerinduan kami adalah berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena tanpa kehadiran-Mu Tuhan, maka rumah doa ini menjadi sia-sia Tuhan. Engkau yang kami nanti-nantikan di dalam setiap doa kami Tuhan. Shikarabakaraba, shikiraba, umbarabakandarabo, ukirarabakarala, shikirabakarala. Penuhi Tuhan, penuhi. Walaupun cuaca Tuhan hari ini Tuhan kurang bersahabat, tapi kami tahu Tuhan itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus mencari wajah-Mu, untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Shikarabakan bakaraba, shikirabarabarabo, hikarabaraba, shikiraba. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Semua yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan di dalam rumah doa ini Tuhan. Roh kami dicas kembali Tuhan. Shikarabakarabakarabakandarabo, shikirabarabo, ikirabakandaraba, ukirabakandarabo, ukirabakandaraba, shikirarabo, shikirarabo. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kami mengerti Tuhan di dalam musim ini Tuhan. Ada begitu banyak tekanan yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini adalah saat di mana iman kami diuji Tuhan. Apakah kami mengikuti Engkau hanya untuk mendapatkan berkat?
Ataukah kami mengikuti Engkau karena kasih kami kepada Engkau, Tuhan? Karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami, Tuhan. Engkau yang sudah memberikan nyawa-Mu, Tuhan, untuk kami, Tuhan. Biarkan Tuhan mendapati kami, Tuhan, menjadi pribadi yang siap, Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu, Tuhan. Shikara bakandara, ukira balabu, ira balabu, sikir, terima kasih Tuhan untuk malam ini, Tuhan, malam yang luar biasa, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, acara kami, Tuhan, dari awal hingga pertengahan sampai pada akhir, Tuhan, semuanya ada di dalam satu nama, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, Tuhan, maka ibadah ini menjadi sia-sia, Tuhan. Tuhan, terima kasih sertai kami, Tuhan, sebentar kami ini memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi, Tuhan. Tuhan, berikan roh yang menyala-nyala, Tuhan. Berikan semangat untuk terus memberikan pujian, penyembahan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Di pertemuan terakhir di bulan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang begitu indah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan Kau lebih lagi, Tuhan. Sertai Tuhan di dalam pujian penyembahan kami, Tuhan. Biarkan Kau berkenan bertata di atas pujian kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan lewat pujian penyembahan kami, Tuhan, yang kami berikan untuk Engkau, Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, Tuhan, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa terbang tinggi mengatasi semua masalah pada kehidupan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan, yang layak menerima semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Malam ini kita akan nyanyikan lagu skala pujian syukur. Skala puji syukur, biarkan ini menjadi sebuah pujian yang keluar dari hati kita semua, yang rindu terus mengucap syukur di setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Skala puji syukur hanya bagi Tuhan, yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya. Oh, soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Oh, sorak haleluya, sorak
Itu waktu selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk Indonesia. Biarkan Jakarta bebas daripada COVID-19. Dan kita juga berdoa untuk tenaga medis. Kita berdoa juga untuk pemulihan seluruh aspek kehidupan bangsa kita. Shikara bakara 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 bakara. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Jakarta penuh kemuliaannya, Jakarta penuh kemuliaannya, Jakarta penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Shikira bakarala, bukanlah Shikira basikir. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Lawat bangsa ini Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk virus corona dan resesi ekonomi, diamlah dan tenanglah. Engkau baik Yesus, sekarang bakalah Engkau baik Tuhan, Shiki somebody shambara maganada Shikara baba siki Ukara baba siki Akandara bakala Kukara baba siki. Engkau baik Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia,
Kiki dadaran pikir hambara bakala siki handara lala bukan darah siki kikira bakal. Tuhan, malam ini kami berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan. Kami klaim janji-Mu Tuhan, umat-Mu yang merendahkan diri, berdoa, bersatu hati Tuhan. Maka kami tahu Tuhan, dari tempat yang tinggi Engkau akan mendengar Tuhan semua seruan kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan semua aspek kehidupan bangsa ini. Shikandara bakaraba, shikirabalala, shiki. Kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai dengan bangsa ini Tuhan. Engkau akan lakukan lebih lagi untuk bangsa ini. Shikandara balaba, bukarabakalala, hikarabala. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Meliana untuk berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan. Malam ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia kami Tuhan, bagi Jakarta kami. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk Jakarta kami ya Bapa. Kami tahu kuasa-Mu boleh turun atas Indonesia kami Tuhan, atas Jakarta ya Bapa. Biar Kau berikan pemulihan Tuhan. Oh, kuasa bilu darah Yesus boleh menyembuhkan Tuhan dari virus-virus COVID-19 ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus, kami percaya kuasa-Mu turun tangan Tuhan atas Indonesia. Pulihkan Tuhan, pulihkan ya Bapa. Oh, berikan kekuatan Tuhan bagi pasien-pasien yang sudah terpapar ya Bapa. Berikan kesembuhan Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Oh, biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera boleh ada di Indonesia ini Tuhan. Oh, biarlah kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan dalam segala perkara Tuhan. Oh, terima kasih Yesus buat tim para medis Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan baru hari lepas harinya Tuhan dalam merawat para pasiennya ya Bapa. Oh, berikan kesehatan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, berikan semangat baru ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Kau ada di sekitar mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, Jokowi ya Bapak, bersama dengan wakilnya, bersama dengan kabinet jajarannya ya Bapak. Kau berikan hikmat Tuhan, lebih lagi Kau berikan roh takut akan Tuhan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat memimpin bangsa ini lebih adil Tuhan. Dapat memimpin dengan damai sejahtera dan sukacita ya Bapak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Kau tolong sehingga bangsa negara kami Tuhan dijauhkan dari resesi ekonomi ya Tuhan. Kembalikan, pulihkan Tuhan. Boleh ada kemenangan baru ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa. Biar kiranya nama-Mu boleh dipermuliakan atas Indonesia Tuhan. Boleh banyak jiwa dimenangkan atas Indonesia ini Tuhan. Bekerjalah ya Bapak, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk generasi Yeremia. Biarkan generasi Yeremia dapat melakukan tugas, dapat memegang tongkat estafet yang Tuhan sudah berikan. Syakara bakara bakara. Biarkan ada kegerakan anak-anak muda di jalan-jalan di akhir daripada zaman ini. Di era Pentakosta ketiga ini, biarkan generasi yang ini bisa bangkit. Mari kita doakan, biarkan anak-anak muda dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan generasi yang ini tampil dengan otoritas penuh untuk ikut di dalam penuaian yang sangat besar di era Pentakosta ketiga.
Mari kita berdoa, rebut generasi Yeremia. Semua orang-orang muda yang tertawan oleh iblis, mari kita rebut. Syakaraba kandaraba sikiraba bukindaraba sikir. Daraba sikir bukanaba. Roh Kudus, rawat anak-anak muda di bangsa ini. Rawat anak-anak muda di seluruh dunia. Biarkan semuanya boleh bersinergi dengan orang-orang tua untuk melakukan penuaian jiwa besar-besaran di era Pentakosta ketiga ini. Semua pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita runtuhkan semuanya. Rebut kembali anak-anak muda yang sudah memiliki jalan yang salah, yang sudah tersesat. Biarkan bisa kembali ke jalan benar. Tuhan, kami tahu Tuhan, hatimu sangat rindu agar anak-anak muda kembali pada Engkau, kembali ke jalan yang benar. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh. Come Holy Spirit. Hey. Come Holy Spirit Tuhan. Come Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out
Engkau baik, Engkau mulia Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, biarkan semua pribadi lepas pribadi boleh mengalami kunjungan daripada Engkau Tuhan. Permudah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Yang kami yang datang dengan beban yang berat Tuhan, boleh pulang dengan membawa kelegaan. Boleh pulang dengan membawa kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Friska untuk berdoa. Oke, terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami percaya ya Bapak, kami mau berdoa malam hari ini juga Tuhan untuk generasi Yeremia-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan melawat setiap generasi Yeremia Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang ada di sekolah mereka ya Tuhan, yang ada di kampus-kampus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Engkau menyelamatkan setiap jiwa mereka ya Bapa. Engkau yang memenangkan setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bangkitkan Tuhan generasi ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan generasi ini ada di tangan-Mu Tuhan, ada di hati-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau sanggup Tuhan melawat anak-anak ini ya Tuhan. Jadikan mereka ya Tuhan pahlawan-pahlawan-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka ya Tuhan anak-anak ya Tuhan yang mencintai Engkau mati-matian ya Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau begitu mengasihi mereka ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk pergaulan mereka ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan untuk pergaulan mereka. Bahwa mereka Tuhan kembali lagi Tuhan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Bahwa mereka Tuhan jamah setiap hati mereka ya Bapa. Berikan kepada mereka roh yang menyala-nyala Tuhan dalam melayani Engkau ya Tuhan, dalam mengikut Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh Tuhan mengikut Engkau Tuhan, bukan ikut arus pergaulan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan ya Tuhan yang terbaik Tuhan untuk sekolah mereka ya Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan mungkin mereka lelah untuk tugas-tugas yang terlalu banyak Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau yang sanggup Tuhan menolong mereka ya Tuhan, menyelesaikan sekolah mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang sanggup Tuhan mencukupkan segala sesuatu apapun yang mereka perlukan Tuhan melalui orang tuanya Tuhan. Engkau memberkati orang tua mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami butuh lawatan atas mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin.
Untuk waktu selanjutnya kita akan berdoa untuk gembala kita, Pak Niko, beserta wakil-wakilnya, gembala CK4, Pak Soweria, dan gembala yang kita kasih, Pak Mintarjo, beserta semua umat Tuhan. Biarkan semua umat Tuhan boleh memiliki roh yang menyala-nyala, menyambut kedatangan Tuhan yang sudah begitu dekat. Syakarabara, Shikiraba, Ikiraba, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Hikira bekandarabu, mari sembahnya, mari puji Yesus, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk sejudangan dengan Engkau Tuhan. Di hadapan lawan kami Tuhan, kami mau tegak berdiri Tuhan, menghadapi semua masalah yang sedang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di lawan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan atas kami semua Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh melihat semuanya, kesudahan atas semua perkara kami Tuhan. Syakanda, Sikiraba, Bukanama, Sikiraba, Rabu, Shalalabalabalabalabalabalabal. Tuhan, lindungi semua pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan, Shalalabalabalabalabal. Pagari Tuhan, Shalalabalabalabalabal, dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, melindungi langkah kaki semua pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah memulai semua yang baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami tahu Tuhan, Engkau juga adalah Allah yang sama, yang akan mengakhiri semuanya dengan baik Tuhan.
Walaupun hari-hari ini Tuhan kami sedang ada di dalam musim yang kami juga tidak mengerti apa yang harus kami lakukan di saat ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, badai pasti akan berlalu. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar. Engkau masih mengendalikan semuanya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Devi. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Bu Devi untuk berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Isni Nicole Notora Haji ya Bapak. Kiranya Tuhan kau berikan hikmat-Mu, berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, berikan kuasa-Mu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Tuhan berikan Tuhan visi dan misi-Mu Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Biar segala visi dan misinya Tuhan boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan juga kau berkati Tuhan segala pelayanannya Tuhan dimanapun ia berada ya Bapak. Bapak kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas gembala sidang kami ya Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati istri dan anak dan mantunya Tuhan. Kau berkati juga wakilnya ya Tuhan. Dan juga kau berkati 4 wakilnya ya Tuhan. Dan juga khusus untuk CK4 ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Pendeta Pastor William kamu tuh ya Bapak dan Ibu Maureen ya Bapak. Kami percaya Tuhan apapun yang dilakukannya Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, kau turut bekerja ya Tuhan atas segalanya ya Bapak. Bapak kami percaya Tuhan pelindungan-Mu nyata ya Tuhan. Tiangan api-Mu Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan kau sertai Tuhan dimanapun hamba-hamba-Mu pelayanannya Tuhan. Kiranya kau bukakan ya Tuhan segala visi dan misi-Mu lebih lagi ya Bapak. Dan juga Tuhan kami bawa wakilnya ya Tuhan, Pendeta Dariana Tuhan beserta istri dan anak-anaknya Bapak. Kami juga mendukung segala pelayanannya Tuhan, kau berkati Tuhan segala pelayanannya Tuhan. Dan juga Tuhan kau berkati segala keluar masuknya ya Tuhan dalam kehidupan keluarga Pak Dariana ya Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk 4 wakil Tuhan dari cabang CK4 ya Tuhan. Kami satu hati ya Tuhan untuk khususnya dari CK4 Tuhan, cabang dari Ranting Mangga Besar Tuhan, dari Kali Besar Tuhan, WTC Mangga 2 Tuhan, Pademangan Tuhan, dan juga Hayam Muruk Tuhan, PI ya Tuhan, dan juga Rawamangun dan khususnya Tuhan untuk GBI Tanah Abang ya Bapak. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu juga sempurna Tuhan atas gembala kami Tuhan, Bapak Iskia Mintarjo ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, dimanapun pelayanan Bapak Iskia Mintarjo berada Tuhan. Kau lindungi, kau jagai Tuhan, kau berikan kesehatan yang ekstra ya Tuhan. Kau berkati dengan tiang awan dan tiang api-Mu ya Tuhan. Biar Bapak gembala kami Tuhan, Bapak Iskia Mintarjo Tuhan, dimanapun ya pelayanan Tuhan, kau pakai Tuhan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Berikan hati seorang gembala ya Tuhan, yang selalu peduli kepada jemaatnya ya Tuhan, kepada domba-dombanya. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk istrinya Tuhan, Ibu Lining Tuhan, dan juga anaknya Tuhan, Serafin dan Yehuda ya Bapak. Kau berkati Tuhan, dimanapun Tuhan, keluarga gembala kami berada ya Tuhan. Kau berkati Tuhan segala usahanya Tuhan, kau berkati segala pelayanannya Tuhan, dimanapun ya Tuhan. Kau berkati keluar masuknya ya Tuhan, kau jagai, kau sertai ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan gembala kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk wakilnya Tuhan, Pak Freddy ya Tuhan. Kau berkati Tuhan segala pelayanannya Tuhan, kau berkati segala usahanya Tuhan, kau berkati keluarga besarnya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Dan juga kau berkati juga Tuhan segala pelayanannya dimanapun ia berada ya Tuhan. Kau berikan Tuhan wakil gembala kami ya Tuhan, kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Kau berkati Tuhan segala usahanya Tuhan. Kau berkati Tuhan, jadi naik dan bukan turun Tuhan. Jadikan dia kepala bukan ekor ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu nyata Tuhan atas wakil gembala kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan juga Kau berkati Tuhan, kabit-kabit doa yang ada ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang melayani di GBI Millennium ya Bapa. Baik dari pemusik WL Tuhan, baik kabit-kabit doa Tuhan, dan juga gembala-gembala kul cabang Tanah Abang yang berada Tuhan. Kami percaya Tuhan segala pelayanannya Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan, segala jeripayanya Tuhan, Engkau yang memberkatinya ya Bapak. Kau berkati segala kesehatannya Tuhan, Kau berkati segala usahanya ya Bapak. Kau berkati juga segala pekerjaannya Tuhan. Kau berkati juga umat-Mu ya Tuhan, di seluruh jemaat GBI Millennium Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang terbeban berat Kau lepaskan ya Tuhan, yang tidak bekerja Tuhan Kau bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu bagi jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada janji yang seperti-Mu Tuhan. Engkau tak pernah lalai Tuhan dalam setiap janji-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan-Mu Tuhan akan selalu Tuhan hidup dalam berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan setiap doa kami oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Tuhan baca ke tanah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan itu bisa berbuah di dalam tanah hati kami Tuhan. Biarkan Tuhan menemukan tanah hati yang subur Tuhan, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang dipenuhi dengan semak nuri, bukan tanah yang seperti ada di jalan Tuhan. Biarkan Tuhan mendapati tanah hati kami, tanah hati yang subur Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, itu benar-benar bisa kami terima Tuhan, dan mengubah kehidupan kami Tuhan, sehingga menjadi semakin dekat dengan Engkau dan semakin serupa dengan Engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkah di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
light in the darkness. My God, that is who you are. What kind of a candaraba? When make a miracle worker, promise keep a light in the darkness. My God, that is who you are. When make a miracle worker, promise keep a light in the darkness. My God, that is who you are. Sha-la-la-la-la-la-la, Siki. Uki-la-la-la-la-la. Oh. Uki-la-ba-la-la, Siki. Uwe-me-ko-sha-da-la-la-la. We make a miracle worker, promise keep alive in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keep alive in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Okay. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Sekarang akan daraba. Engkau yang bergerak di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang sedang bekerja, melakukan terobosan di tempat ini, Tuhan. Sekarang akan daraba.
will make a miracle worker, promise keep a light the darkness. Shikara kanala, kiara. That is who you are. That is who you are. That is who you are. We make a miracle worker, promise keep alive the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keep alive the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every hand. I worship you. I worship you. You are here, healing every hand. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every hand. I worship you. 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 Shana bala 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 kandara. Ukinara bala bo. Hambara kandara. That is who you are. 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 Hira. That is who you are. Shikira bala. Ukirira bu. Ukara bala. Ukirira. That is who you are. That is who you are. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Tommy. Terima kasih Bro Anton. Suara saya jelas, Amin? Sangat jelas Pak, kayak Bro Oke. Peso 5. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Anton sudah pimpin kita dalam penyembahan sampai hadirat Tuhan naik luar biasa malam hari ini. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita doa dulu, minta tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami minta penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan untuk kami, Tuhan bersama-sama untuk masuk di dalam pelayanan firman. Biarlah hadirat Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami, memberi kami mengerti, memberi kepada kami Tuhan sesuatu yang baru untuk hidup kami Tuhan ke depan. Biar kami boleh layak menjadi umat yang dipakai Tuhan dalam melayani Engkau dalam sisa hidup kami ini hari lepas hari. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, malam hari ini saya mau ngambil sharing dari Yesaya 58. Saya dapat sharing ini tanggal 6 bulan 11. Bulan 10. Tanggal 6 bulan 10 waktu di kami jadwal pembacaan saya sebentar ya. Ambil printnya, ambil IP. Oke, udah jatuh. Shalom, maaf nih di sebelah saya ini ada printer. Jadi printernya itu kadang-kadang
pakai ini gudang ini yang merangkap kantor. Yesaya 58 ini saya sudah baca puluhan kali, mungkin ada 30-40 kali saya baca. Tetapi tanggal 6 tadi Tuhan beri saya sesuatu yang baru. Selama ini mungkin saya menganggap Yesaya 58 ini berbicara tentang hal berpuasa. Jadi khusus untuk orang berpuasa. Ternyata firman Tuhan ini berbicara lebih dari itu. Menegur saya juga. Selama ini kita kan masa pandemi ini boleh dibilang hampir saya nggak pernah bolong ya ibadah virtual ini, baik Selasa, baik Kamis, baik Jumat, baik Sabtu, doa menara dan segalanya, Minggu juga, semua kayaknya nggak pernah bolong. Cuma kecuali kalau lagi ada sesuatu sehingga tapi kayaknya nggak ada yang bolong saya itu. Kecuali doa mungkin menara Sentul belakangan ini saya nggak ikut. Di sini Tuhan ingatkan saya kan bertanya, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semua itu udah berkenan sama Tuhan? Tuhan jawabnya lewat Yesaya 58 ini. Nah, kalau saya mau bacain ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Nah, itu adalah ternyata buat kita-kita, termasuk para pengerja, gembala-gembalaku. Jadi bukan hanya seperti di ayat 3, mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga. Dulu saya berpikir ini khusus buat orang berpuasa. Ternyata firman Tuhan ini ditujukan kepada semua orang yang mencari Tuhan sepanjang hari. Sepanjang, mungkin kalau hari-hari biasa, yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Tetapi ada yang masih kurang, yang Tuhan bukakan untuk saya malam hari ini. Mari kita lihat di ayat 3, kita mulai. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Nah, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Tuhan jawab, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan mendesak semua buruhmu. Nah, saya melepaskan tentang hal puasa, tetapi saya mau masuk kita sebagai pengerja, sebagai pelayan, sebagai orang yang rajin ibadah. Pada hari kita melakukan ibadah kita. Saat kita masuk ritual-ritual penting, tetapi tetap kita masih urusan kita. Kepentingan kita itu kita nomor satu kan. Masih. Nah, kemudian di dalam bekerja, mendesak-desak semua buruh. Mungkin bawahan kita mulai tekan, kita mulai ini, kita semena-mena. Kadang-kadang kita punya otoritas, kita masih pergunakan itu, kita kurang memberi sesuatu kesempatan buat orang. Kemudian ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Kalau kita pikir, adakah yang seringkali kita yang senantiasa masuk dalam rumah ibadah, masuk di dalam ibadah sepanjang hari, sepanjang minggu, aktif di dalam Tuhan, memuji, menyembah, baca Alkitab, masih kita tuh suka berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Apakah sifat-sifat itu masih ada dalam hidup kita? Itu menggelitik pikiran saya. Ya, ini bukan berbicara tentang orang mau berpuasa aja, tetapi di dalam kita masuk ibadah kita masuk di dalam ibadah-ibadah kita itu, maka sifat-sifat ini masih ikut, masih ada. Ini sesuatu koreksi buat saya ya. Apakah di dalam hidup saya masih banyak saya membiarkan hal itu terjadi, bahkan mungkin
tidak menyadarin bahwa hal-hal demikian yang Tuhan nggak mau dalam hidup ini. Nah, dengan caramu, ayat 4 selanjutnya, dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh ini, ayat 5, sungguhkah ini yang berpuasa yang kukehendaki dengan mengadakan hari yang merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelabah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa. Di sini Tuhan mengoreksi. Mulai Tuhan mengoreksi ya. Ternyata di dalam ibadah yang kita lakukan, di dalam apa yang saya sudah kerjakan juga, pada umumnya, apakah kita masih mau menang sendiri? Punya ego tinggi. Saya kasih contoh. Misalkan ini ada satu paket barang dibagi menjadi 10 bagian, kebetulan kita dapat 1 bagian. Waktu kita ambil setengah bagian kita punya, masih ada lebih setengahnya. Ada orang yang mau ngambil sisanya itu, kita masih mempertahankan hak kita. Itu punya saya, jangan kau ambil. Padahal kita dengan setengah bagian yang tadi kita dibagi itu, kita udah cukup. Apakah kita sedia mengalah, sedia membagikan, memberikan kelebihan yang kita punya, walaupun itu nggak kita pakai ya, tapi kita mempertahankan hak kita. Apakah kita sebagai orang percaya masih seringkali suka mempertahankan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini yang kita tidak perhatiin? Itu Tuhan tunjukin. Kenapa? Apakah kamu masih egois? Apakah kamu masih mempertahankan hak kamu? Apakah kamu mau semenang-menang, semena-mena? Tidak rendah hati, tidak sedia mengalah, memandang rendah semua orang. Bahwa aku yang berkuasa, aku yang lebih tinggi, aku yang mengatur semuanya. Itu hak aku. Kita bertahan di dalam ego. Dasarnya ego kita itu belum kita matikan. Hal-hal demikian, itu Tuhan enggak. Yang Tuhan mau kita tidak memikirkan kepentingan kita. Tuhan ingin kita itu belajar untuk mulai mengubah hari ini. Kalau masih ada ego, masih ada memikirkan kepentingan diri sendiri yang belum kita kikis, belum kita buang, itu harus kita buang. Kenapa? Ada tuntunan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita membuang itu. Kalau selagi itu ada, kita belum layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita tidak mementingkan diri sendiri, ramah, tidak sombong, peduli dengan orang susah, tidak memandang orang miskin itu hina, tidak lari dari tugas walaupun orang itu kotor sekalipun tetap ditolong. Hal ini yang terjadi, contohnya Ibu Teresia, dia melayani orang kusta, melayani orang yang orang itu kotor, jijik, tapi dia mau, dia merendahkan diri. Di rumah dia, di negeri dia orang yang hidup berkecukupan, tetapi dia mau memberi hidupnya. Dia mau. Kita akan baca ayat-ayat berikutnya. Di ayat 6. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 6 itu ya. Tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau ada yang harus kita tolong, kita tolong. Jangan kita pura-pura nggak tahu. Jangan kita lihat, wah ini orang udah nggak layak deh ditolong, udah sifat dia begini. Kalau kita urut dari atas ya, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Mungkin ada hal-hal yang ketidakadilan, kita mau turun tangan, atau kan kalau dalam hidup kita ada sesuatu yang kita anggap gak benar, ada
adilan, kita lepaskan. Itu nggak boleh itu. Atau kita menegur orang dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kalau ada yang kita lihat, jangan kita pikir itu bukan urusan saya. Mari kita coba, kita bantu. Barangkali ada yang keterikat atau apa. Mulai kita sebagai alat di tangan Tuhan, kita mulai memikirkan itu. Ya. Kemudian berikutnya ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri. Artinya bukan orang telanjang nggak punya baju, tetapi orang berkekurangan. Kita mulai memperhatikan dia, apa kebutuhannya. Walaupun kita nggak punya, tapi apa yang kita bisa bagi. Kemudian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu kadang-kadang kita tutup mata. Kadang-kadang kita pura-pura nggak tahu. Padahal itu panggilan. Panggilan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nanti saya akan uraikan ayat 8 ini ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Saya akan sampai di ayat 6 tadi. Di situ saya melihat ya, Tuhan ingatkan kepada setiap kita pengerja, setiap kita orang yang tak beribadah, setiap kita yang rajin ibadah virtual ini, apakah di dalam hidup kita hari ini kita periksa diri kita. Apakah saya masih mementingkan diri sendiri? Apakah saya masih sombong? Apakah saya masih membeda-bedakan orang? Apakah saya masih memandang orang rendah? Atau nggak mau ngalah? Mau menang sendiri? Dan ego kita masih tinggi. Apakah ke dalam pelayanan juga kita masih pilih-pilih? Tuhan nggak suka kali. Tuhan mau kita melayani sebagai hamba, walaupun kita itu misalkan seorang dokter, kita insinyur, tetapi Tuhan Yesus inginkan kita itu melayani orang yang di bawah sekalipun. Dulu saya nggak bisa, saya mikir ya, ikut Pak Min masuk ke rumah almarhum AO, aduh rasanya baunya gimana ya. Tapi sesudah saya terjun di pelayanan itu sama Cieni, sama yang lainnya, kami merasakan memang itu panggilan yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita nggak lihat lagi siapa dia, apa. Mungkin ada satu orang saya ingat, Pak Ivan dulu yang sering kali ibadah masuk di ruang doa. Sampai hari ini kita nggak tahu. Memang latar belakangnya istilahnya hidup kayak preman begitu. Saya dengan membaca ini saya diingatkan satu orang kemana itu harus dilayani, jangan sampai dia hilang. Mungkin apa waktu pembagian sembako kemarin, apakah juga ada kebahagiaan? Apakah kita mungkin kalau kita tengok dia kemarin bisa memenangkan balik orang itu, dan mungkin kalau siapa yang kenal dia, kita doain supaya dia hidupnya nggak terseret keluar jauh di masa-masa sukar ini. Mulai kita pikir ada banyak orang yang terbelenggu. Tuhan mau melayani kita sebagai hamba yang benar-benar setia, yang mau turun. Saya akan ajak kita, jangan kita memikirkan bahwa hidup saya itu sudah begini. Kepentingan saya lebih dulu, apa yang saya mau bagikan, saya wajah masih kurang. Kita nggak bisa begitu. Kita nggak boleh. Tapi saya akan ajak sebelum saya akhiri sharing saya ini, karena waktu saya terbatas, mudahan nggak panjangan. Kita buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 7 kalau enggak. Saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian
yang sia-sia. Jadi tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri, tetapi kita mulai belajar, kita belajar mengerti orang lain. Kita mulai turun. Saya nggak akan mikirkan kepentingan saya, tapi Tuhan suruh saya layani itu, saya utamain dulu itu. Atau mencari pujian supaya dilihat orang. Enggak itu. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu yang Tuhan mau. Kita mengecilkan diri kita. Karena Tuhan Yesus pun begitu juga. Mengecilkan dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, kebalik lagi. Berbicara kepentingan diri sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Itu yang Tuhan mau. Pak Paulus menuliskan ini untuk jemaat Filipi. Memperhatikan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai di situ. Itu Tuhan Yesus adalah yang empunnya kerajaan surga. Ia yang dia utus apa, tetapi dia sedia untuk rela mengosongkan dirinya. Dia yang berkaya, dia berkuasa, dia rela memberi dirinya untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, memulihkan kita. Dia turun tangan, dia menyembuhkan, bahkan membasuh kaki murid. Demikian juga kita harus, Pak Niko khotbah kemarin, hidup kita harus berbuah dari minggu kemarin. Tapi satu hal, ada beberapa kali gembala kita mengingatkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Berulang-ulang, saya udah 2-3 kali ya, Pak Gembala kita ngomong, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus. Kalau kita perhatiin beberapa renungan yang dibawakan Pak, hidup seperti Kristus, hidup seperti Kristus, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengecilkan diri kita, mengosongkan diri kita, tetapi untuk kepentingan melayani orang lain. Apakah selama ini ibadah kita yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu jawabannya yang bisa jawab diri kita masing-masing. Kalau kita masih ada punya ego, kalau kita masih ada satu kepentingan yang kadang-kadang kita mempertahankan hak-hak kita yang seharusnya, lalu kita lepaskan, itu nggak apa-apa, kita nggak ada dirugikan. Tapi kadang-kadang kita merasa, itu kan bagian saya, itu harga diri saya remehkan, atau kita merasa diri kita tinggi, saya nggak mau turun, itu bukan level saya. Itu tolong hari ini kita buang. Hari ini kita buang. Kita mulai, kita belajar merendahkan, membasuh kaki teman. Saya akan ngajak kita nyanyi satu lagu sebelum saya akhiri ibadah ini, menjadi seperti Kau Yesus. Oke, boleh dibuka anunya, audio unmute boleh. Yang kurindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku. Oke Pak Min yang pimpin. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Yang lainnya boleh buka, nyanyi boleh. Menjadi seperti Kau Yesus. Seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi
sempurna dalam seluruh hidup. Jadi Seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. terima kasih Pak Min. Mari kita di hari-hari akhir ini saya diingatkan melalui firman Tuhan ini ya, menegur kita kalau kita masih ada punya segala hidup, punya kepentingan masih belum, mari kita bereskan hidup kita, apalagi mulai kita turun ambil bagian, memberi waktu pikiran kita. Mari di hari-hari kita mau mengadakan ibadah offline ini, apa yang dapat kita beri untuk berlangsungnya ibadah ini? Apa? Mungkin kita bisa memberikan tenaga, waktu, pikiran, dana, atau apa yang kita beri. Itu sebagai bagian dari kita ambil bagian, kita merendahkan diri, hidup seperti Kristus. Kita mulai memikirkan kepentingan orang lain. Tanggalkan segala kepentingan yang kiranya itu menghambat, sehingga di dalam tadi Yesaya 58 tadi ayat 8 dan 9 saya bacakan sebagai penutup. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Itu sampai di situ saya sambung lagi dikit. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, di situ apabila kita mulai merubah hidup kita sehingga kita hidup serupa dengan Yesus, meninggalkan segala sifat-sifat kita yang lama, yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala ego. Di situ segala doa-doa kita, segala permohonan kita, apalagi di masa-masa sukar, di masa pandemi ini, itu semua Tuhan akan bukakan untuk kita. Dan menjadi bagian kita, segala masalah kita, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu. Kiranya ini semua menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Bapak, kiranya kau memeteraikan apa yang menjadi besaran sharing ini Tuhan untuk menjadi rema dalam kehidupan kami, terutama hamba sendiri untuk belajar mulai memikirkan ke depan. Terima kasih bagaimana harus kami melayani, bagaimana harus kami ambil bagian di dalam pelayanan yang terbatas, tetapi kami masing-masing bisa bersama-sama melayani di dalam GBI Tanah Abang. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya serahkan buat Pak Min. Haleluya. Terima kasih Pak Tommy buat sharingnya yang telah memberkati kami semua. Haleluya. Saya selalu kalau hari Selasa selalu saya ingatkan bahwa waktu kita berada di rumah doa seperti ini, kita sedang ada di tempat yang paling tepat, ya. Tempat yang paling tepat itu adalah tempat di mana kita di tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat punya kuasa. Tuhan itu sangat berkuasa. Tadi dikatakan, kenapa kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa kok masalah nggak selesai-selesai dalam hidup kita gitu ya? Tadi Yesaya 58 tadi ya. Dan kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 8 gitu ya, itu mulai Tuhan mendengar kita. Kenapa Tuhan mendengar kita? Waktu hidup kita mulai gini, mulai di tempat yang tepat, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Mengenai menyenangkan hati Tuhan itu seperti gini, seperti waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Maria. Di sana ada saudara Maria, namanya siapa? Namanya Marta, ya. Dan kita semua tahu Maria duduk diam. Tapi Marta
Melayani, sibuk. Melayani, Bikin bikinin combro. bikinin payak, bikinin combro. Apalagi ya kan? Oncom. Lagi masakin gudeg gitu ya. Dan bikinin minum yang spesial karena di Israel itu hawanya panas gitu ya. Mungkin dibeliin lagi bikin es mambo gitu si Marta gitu ya. Karena es campur ya. Tetapi karena kok Maria enak ya, cuman duduk dengerin Tuhan Yesus, kok aku yang capek sendiri. Akhirnya Marta ngomong sama Tuhan, Tuhan itu Maria kenapa begitu? Suruh dong Maria itu untuk bantu aku gitu. Tetapi Tuhan Yesus jawabannya luar biasa ya. Tuhan Yesus bilang gini, Marta, Marta, gitu ya. Kalau kita lagi sibuk, lupa hadirat Tuhan, Tuhan Yesus itu geleng kepala sambil manggil nama kita ya. Ya Mintarjo, lu main burung, terus gitu ya. Jadi, Pak Tommy gosok batu, terus gitu ya kan. Ketahuan deh. Ya, ya nih ya kan. Buka Main toko, api, terus. Kepala api. Ya, ini yang dipanggil kan Marta. Marta, gitu ya. Kalau Cik Cicin gimana? Cik Cicin. Main ulekan terus gitu ya. Bikin apa tuh Pak? Bikin gado-gado. Bikin sambal ya. Sambal terasi. Ini yang dipanggil Marta. Marta gitu ya. Kenapa sih kamu sibuk terus gitu? Kenapa sih kok kamu seperti itu? Karena kita punya konsep gini, waktu kita sibuk untuk seseorang, maka kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik. Jadi konsepnya salah. Ternyata kalau sama Tuhan nggak begitu. Waktu kita sama Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Kita jangan capek-capek ngelakuin yang lain. Yang gini, sepertinya untuk Tuhan gitu. Jangan. Justru tempat yang Tuhan suka adalah gini, waktu kita duduk diam, kita menikmati hadirat Tuhan, kita merenungkan janji-janjinya, kita menikmati hadiratnya. Waktu itulah tempat yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan waktu kita ambil bagian dalam menikmati hadirat Tuhan, memperhatikan perintah-perintahnya, Tuhan bilang gini, waktu engkau berdoa, aku akan berkata, ini aku. Waktu engkau dalam kesukaran, aku akan menolong engkau. Waktu engkau dalam masalah, aku akan memberi engkau kekuatan. Kenapa? Amin. Karena engkau menyenangkan hatiku. Dan yang luar biasa, di rumah doa inilah kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga gini, saya itu percaya gini, waktu kita menikmati hadirat Tuhan bersama di tempat ini, saya percaya, tidak ada pintu tinggal tertutup. Tidak ada masalah yang tidak selesai dalam hidup kita. Amin. Waktu Tuhan bersama dengan kita, waktu kita memanggil, menikmati hadirat Tuhan, saya percaya siapa musuh kita. Waktu kita nggak jadi lemah, tetapi kita terus menyala-nyala untuk kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab itu inilah, saya percaya sakit kita, sakit saudara kita, sakit rumah tangga kita, sakit anak-anak kita, pasti disembuhkan oleh Tuhan. Waktu kita terus mencari hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang gini, bukan hanya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, tetapi bagi orang yang suka mendekat kepada Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, juga nggak akan ada yang mustahil dalam hidupnya. Amin, amin. Amin. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, perlu kita renungkan, perlu terus ada dalam pikiran dan hati kita tanamkan bahwa kita harus mencari tempat yang gini, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Abraham, Isa, Yakub, semuanya gini, orang yang selalu gini, membangun mezbah. Dimanapun dia berada selalu gini, Abraham membangun mezbah, Yakub membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Daud membangun mezbah. Kenapa mezbah? Karena waktu ada mezbah dalam hidup kita, maka kita menyenangkan Tuhan. Tadi, waktu kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini luar biasa. Jadi jangan pikirkan masalahmu, jangan pikirkan kesulitanmu, jangan pikirkan penyakitmu, kejar hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dan gini, Tuhan tahu apa yang kita perlukan.
Tuhan Amin. tahu apa yang kita mau. Ini luar biasa. Amin. Sebab itu, yuk kita bawa ya hati kita masuk hadirat Tuhan sekali lagi sebelum kita akhiri rumah doa kita malam hari ini. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Kita katakan bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami. Mari kita sembah Tuhan dari hati yang dalam. Kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih kami ada di penghujung bulan November. Dan sampai hari ini, malam hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami tahu perlindungan kami adalah Tuhan. Yang mencukupi kami adalah Tuhan. Amin. Dan terus kami akan berserah kepada Tuhan. Dan terus mata kami akan tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 di kanan kami, Tuhan, kami akan tetap berdiri karena perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak takut akan kedahsyatan malam. Kami tidak takut terhadap panah di waktu siang. Kami tidak takut terhadap penyakit sampar yang menyerang, yang bekerja di waktu siang hari. Karena Tuhan adalah perlindungan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Di rumah doa-Mu, Tuhan kami bernyanyi bagi-Mu. Kami bermazmur bagi-Mu. Karena Engkau adalah panji-panji kemenangan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami. Tuhan terus lindungi keluarga kami. Terus tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih kuliah, masih belajar, kami berdoa. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Tuhan beri kecerdasan, Tuhan beri kepandaian. Terlebih Tuhan, tanamkan roh-Mu dalam kehidupan mereka. Biar takut Tuhan ada dalam pikiran dan hati mereka dan jiwa mereka ya Tuhan. Terima kasih. Satu yang kami minta, biar anak-anak kami menjadi anak-anak yang menghormati hadirat Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan sepanjang umur hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami bawa Tuhan Ci Email ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Tuhan Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Tuhan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lawat mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Kami bawa Ibu Oli Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lawat, sembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus Tuhan kami bawa kok Ceceng Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu sanggup memulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Hadirat-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah rumah doa kami. Terima kasih. Mari roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami, usaha setiap kami, pekerjaan setiap kami, rumah tangga setiap kami, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau akhiri malam hari ini, rumah doa malam hari ini, dengan menerima berkat yang terbaik dari surga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri rumah doa malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus. Menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.